pemirsa, kembali lagi bersama saya Wilda Tulisa dalam reportase Suara Detik 153. Pemirsa, kenaikan harga bahan pokok melonjak sejak Januari 2024, terutama pada harga beras yang mengalami kenaikan secara signifikan. Salah satu faktor yang mengakibatkan kenaikan harga bahan pokok ini disebabkan oleh faktor cuaca. Kali ini kita terhubung dengan reporter Zahra Sabirah yang akan melaporkan tanggapan pemerintah Kabupaten Cirebon terkait lonjakan harga tersebut. Silakan Zahra. Ya, terima kasih Saudara Wilda. Pemirsa, kali ini saya sedang bersama Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon, Bapak Haji Rodia STMM. Selamat pagi Bapak. Pagi. Mohon izin kami bertanya, sekait dengan kenaikan harga bahan pokok yang dirasa memberatkan masyarakat, bagaimana tanggapan Bapak? Ya, memang sejak awal tahun mulai bulan Januari itu terjadi lonjakan kenaikan harga kebutuhan pokok. Yang paling drastis dan itu luar biasa adalah kenaikan harga beras. Di Januari itu harga beras itu masih bergerak di kisaran 14.000 sampai 14.500. Memasuki akhir Februari sudah bergerak ke 16 sampai 16.000 rupiah itu untuk beras medium yang itu dikonsumsi sebagian masyarakat di Kabupaten Cirebon. Ini tentunya pemerintah concern terus mengatasi ini agar supaya beban masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya bisa dilaksanakan atau bisa terpenuhi secara dengan baik. Apa yang menyebabkan terjadinya lonjakan harga bahan pokok? Kalau kita mengamati kenaikan harga beras, setidaknya ada 5 faktor yang membuat bahwa harga khususnya beras ini dan mungkin beberapa lain meningkat. Pertama, yang sudah banyak disampaikan oleh para pengamat ataupun stakeholder, itu pertama adalah kaitannya dengan kondisi iklim, terjadinya El Nino, di mana terjadinya pergerakan udara panas sehingga menimbulkan kondisi cuaca itu panas dan kemudian lahan-lahan sawah itu mengering. Itu yang pertama. Yang kedua, kaitannya dengan produktivitas pertanian. Dampak dari El Nino akibatnya produktivitas lahan-lahan pertanian yang tadinya 1 hektar itu bisa bergerak di atas 7 ton, sekarang itu bisa 6 ton ke bawah. Itu dari segi teknisnya. Yang ketiga, memang ini ada perubahan kebijakan pemerintah pusat yang tadinya harga eceran tertinggi beras itu yang sebelumnya itu diatur oleh Kementerian Perdagangan, sekarang adanya kebijakan diatur oleh Badan Pangan Nasional sesuai dengan adanya Undang-Undang Pangan yang terbaru. Faktor itu yang kemudian terakumulasi dan sekarang ini ini mudah-mudahan 2 minggu terakhir ini ada pergerakan turun karena beberapa daerah sudah panen walaupun belum panen raya. Mudah-mudahan seterusnya kita bisa menikmati harga beras yang standar yang sebelumnya bisa bergerak di 10.000 sampai 11.000 gitu. Melihat dampak yang dirasakan oleh masyarakat, bagaimana cara perintah mengatasi lonjakan harga kebutuhan harga bahan pokok? Pemerintah secara jangka pendek kita di pemerintah daerah ada TPID, Tim Pengendali Inflasi Daerah. Itu terdiri beberapa dinas, kemudian stakeholder terkait pulau dan sebagainya. Jangka pendek kita melakukan hampir tiap hari melakukan operasi pasar murah, di mana kita melakukan operasi pasar beras yang medium yang biasanya di pasaran itu bergerak di 16.000 sampai 16.500, karena ini adalah beras operasi pasar
Jadi harganya HET-nya Rp10.400. Nah, itu digelontorkan kepada masyarakat supaya masyarakat bisa merasakan harga beras yang harga standar. Itu jangka pendek. Jangka menengahnya kita berupaya distribusi bahan pangan ini, bahan pangan pokok ini sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan high cost ekonomi, jadi harga ekonomi yang lebih tinggi gitu ya. Jangka panjang kaitannya dengan prioritas di pertanian, karena bagaimanapun juga hukum pasar terhadap harga-harga itu berlaku apabila ketersediaan pangan yang cukup bahkan melimpah ya, itu akan dapat menurunkan ya harga pangan, harga barang gitu ya. Jadi itu secara jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Nah, kita bergerak bersama dengan stakeholder terkait, dinas-dinas, kemudian perguruan tinggi, ya kemudian dengan BUMN untuk mengantisipasi lonjakan ini. Dan kita juga setiap minggu itu tim TPID itu selalu melakukan rapat koordinasi dengan pemerintah pusat langsung di bawah komando Bapak Menteri Dalam Negeri. Saya kira itu upaya-upaya yang telah dan akan kita lakukan. Baik Bapak, terima kasih. Demikian pemirsa, kembali lagi ke studio. Baiklah pemirsa, bagaimana kondisi terkini di Pasar Sumber Kabupaten Cirebon pasca kenaikan harga bahan pokok? Kali ini kita terhubung kembali dengan reporter Zahra Sabira. Berikut reportasenya. Baik pemirsa, kali ini saya sedang berada di Pasar Sumber Kabupaten Cirebon. Kali ini saya akan melaporkan situasi dan kondisi saat ini terkait lonjakan harga kebutuhan bahan pokok. Pemirsa, kali ini saya sedang berada di toko beras bersama Ibu Oom. Ibu, maaf harga beras sekarang berapa? 17.000. Ada kenaikan harga beras tidak, Bu? Ada, sekarang kalau dulu kan standar 12.000, kalau sekarang naiknya pesat banget. Ada kenaikan harga bahan pokok lainnya? Banyak, kayak seperti minyak, telur, dan semua kayak seperti aci gitu naik semua hampir itu. Bagaimana dampak bagi pedagang tentang kenaikan harga bahan pokok? Oh, sangat berpengaruh banget terutama dalam keuntungan. Itu kan biasa untung besar, sekarang sih sedikit banget tuh, dampaknya gede banget, sangat-sangat berpengaruh. Baik Bu, terima kasih. Demikian pemirsa. Pemirsa, kali ini saya sedang berada di toko sayur bersama Pak Aar. Bapak, ada kenaikan untuk harga sayur? Ada kenaikan 40% lah naiknya. Apa dampaknya kenaikan tersebut bagi Bapak? Dampaknya apa ya? Dampaknya ya modal harus nambah sebenarnya. Baik Pak, terima kasih. Saya sebagai ekonomi ke bawah, saya keberatan kenaikan harga sembako apa itu keberatan. Saya masalahnya kurang mampu lah ya, kalau bisa diturunkan harganya. Pemirsa, kali ini saya sedang berada bersama Ibu Haji Ati. Ibu, apakah ada kenaikan dari harga ayam? Ada, Itu berapa ya Bu kira-kira? dari harga 32 sekarang udah 36. Baik Bu, terima kasih. Demikian pemirsa laporan kenaikan harga bahan pokok di Pasar Sumber, Kabupaten Cirebon. Saya Zahra Sabira dan kameramen yang bertugas Agatis. Terima kasih. Kembali ke studio, Wilda. Pemirsa, demikianlah reportase Suara Detik 153. Nantikan berita aktual lainnya. Saya Wilda Tunisa dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.